Selamat sore, ini 437. Perkembangan terakhir, itu Prabowo sudah ditelepon Donald Trump, sudah deal tarif Indonesia itu 19%. Ada yang ngomel-ngomel, lupa Indonesia 19% kok Amerika dikasih tarif 0. Jadi sekarang kita nggak bisa ada barrier tarif lagi kepada impor Amerika. Harga iPhone turun. Gini ya, tarif itu berlaku hukum relatif. Artinya apa? Cina itu dapat tarif 100% ya misalnya ya. Otomatis kan Cina nyari akal nih. Bagaimana supaya menghindari tarif kan? Dia pindahin ke Vietnam. Nah, Vietnam kena 20. Kalau Indonesia 0 ya Cina pindah sini semua. Apa kamu mau? Nah, kalau Vietnam 20, Indonesia 19, Cina kemana? Nah, tetap Indonesia. Walaupun 19 lebih bagus daripada 20 Vietnam. Misalnya gini ya, kamu ekspor ini nih, ya, kamu ekspor ini nih. Atau kapal deh, kamu ekspor kapal deh ya, kapal ya. Kapal ya kan, harganya $100. Ya, kalau lewat Cina jadi 200. Kalau lewat Vietnam 120. Kalau lewat Indonesia 119. Kan lebih murah Indonesia. Jadi nanti secara perlahan-lahan pabrik Cina itu pindah ke Indonesia. Itu soal tarif ya. Kedua, kenapa sih kok Indonesia ini sial banget ya? Utang kita udah 8.000 triliun. Ya, bukannya dilunasi kayak apa, kayak malah kita jualan surat utang lagi ke pasar internasional 35 triliun. Ini suratnya ini, apa beritanya. Jadi artinya apa? Artinya kita itu cari utangan itu kepontal-pontal gitu loh. Tadinya kan dapat utang gelap Cina ya. Yang itu tuh KLBC itu, kredit likuiditas Bank Cina itu kan. Akhirnya kan Xi Jinping dicopot, Mahathir Mohamad dibekukan rekeningnya, Thaksin, Perdana Menteri Thailand dibekukan rekeningnya, tersangkut dan antara. Jokowi ya, oleh karena itu utang Cina sudah bubar ya, karena apa? Karena digerebek gitu sama FBI. Oleh karena itu sekarang kita kepontal-pontal utangan, cari utangan di pasar uang internasional. Yang beli negara Singapura, orang Hong Kong, orang Jepang gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, ya, gini. Kamu tak kasih kuis ya. Ini emasnya keturunan apa? Emasnya Mbah Kakung ya. Emasnya Joko Tingkir. Ini emasnya Joko Tingkir ya. Kan dulu milik siapa? Milik VOC kan? Ya kan? Waktu itu kan zaman VOC. Ya kan? Nah, emas ini kemudian perang dong dindung dibawa sama Jenderal MacArthur ke Amerika. Ya, dijadikan apa? Emas ini kan cuma satu-satunya di dunia karena yang Kekaisaran Inggris bubar, Jerman bubar, Kekaisaran Rusia juga bubar, tinggal Kekaisaran Cina, Jepang, dan Belanda, Kekaisaran Dutch Indies. Oleh karena itu kekayaannya Joko Tingkir ini satu-satunya emas yang tersisa dari dunia. Nah, itulah diambillah sama Jenderal MacArthur, dijadikan Bank Dunia. Oke, gara-gara emas ini, Amerika itu sudah ngutang 31 triliun, kira-kira 500.000 triliun rupiah ya. Nah, kemarin tuh Donald Trump udah upgrade gitu loh, top up namanya, utangnya ditambah jadi 800.000 triliun. Utangnya jadi 51 triliun dolar. Nah, pertanyaannya adalah, kalau gara-gara emas Joko Tingkir ini Trump dapat utangan 800.000 triliun, kenapa utang Indonesia 8.000 nggak bisa lunas? Itu gara-gara, ya, Prabowo kurang gaul. Kalau dia gaul kan dia nanya, bro, katanya bisa lunasi utang, gimana caranya? Gampang. Gampang. Utangnya Bank Dunia itu, kan utangnya Bank Dunia itu ya, kan bayar bunga nih. Kan dia utang sama Joko Tingkir, kan bayar bunga nih. Bunganya 2.000 triliun tiap tahun. Sejak
Pak Harto mati tuh tahun 2003 tuh. Ya, terakhir itu kan kontrak dengan Pak Harto 2003 tuh. Sampai sekarang kan ada tuh bunganya. 2000 triliun. Iya kan? Nah, kalau itu kita calling nih, nggak usah bayar deh. Ya itu buat cicilan utang kita deh, gitu ya kan. Jadi lu nggak usah bayar ke sini gitu loh. Kan lunas itu. Kalau utang 8.000 kan 4 tahun juga lunas. Gitu. Ngapain Sri Mulyani itu bodoh? Nyari utangan. Lu kayak negara miskin. Maaf ya, Bu. Sekolah lagi deh, Bu. Anda harus dibuka dong, ya buka dong, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira demikian penjelasan kita sore ini.